Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi fikih Ustazah Yeniati Ulfah MPDI, dan juga tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh besar dalam dunia fikih yang sangat berpengaruh, yaitu Imam Syafi'i. Beliau adalah pendiri dari mazhab Syafi'i yang sampai sekarang menjadi mazhab mayoritas umat Islam di Indonesia. Jadi teman-teman, nama lengkapnya Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza atau Palestina dan wafat pada tahun 204 Hijriah di Mesir. Nah, uniknya pada saat itu, tahun kelahirannya beliau, Imam Syafi'i itu bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Siapa itu Imam Abu Hanifah? Yaitu tokoh besar fikih pendiri mazhab Hanafi. Imam Syafi'i itu juga dibesarkan dalam keluarga yang mencintai ilmu. Jadi sejak kecil Imam Syafi'i atau beliau telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa di dalam dirinya. Di usia yang masih sangat muda, beliau juga sudah hafal Al-Quran dan banyak menghafal hadis-hadis. Beliau itu juga menuntut ilmu di berbagai tempat seperti Mekah, Madinah, Yaman, Irak, dan juga hingga beliau menempuh ilmu di Mesir. Dalam proses belajar, beliau berguru kepada banyak ulama hebat. Salah satunya yaitu Imam Malik bin Anas. Siapa itu? Pendiri mazhab Maliki. Dari Imam Malik, beliau mempelajari kitab Al-Mutawatta dan mendapatkan sanad langsung. Selain itu, Imam Syafi'i juga belajar pada murid-murid Imam Abu Hanifah, sehingga beliau bisa memahami cara berpikir dari dua mazhab yang berbeda antara Imam Malik dan Abu Hanifah. Beliau tidak hanya seseorang yang ahli fikih, tetapi juga seorang yang ahli bahasa Arab, usul fikih, dan juga penyair. Intelektualitas Imam Syafi'i itu sangat luas dan juga sangat mendalam. Dari pengalamannya, dari ilmunya, beliau juga menyusun metode-metode fikih itu tersendiri yang lebih sistematis dan seimbang. Salah satu karya terkenalnya itu adalah Ar-Risalah, yaitu kitab pertama yang membahas tentang usul fikih secara sistematis ya. Kitab ini menjadi dasar pemikiran hukum Islam yang logis dan terstruktur. Selain itu, beliau juga menulis yang merupakan kumpulan fatwa dan pendapat beliau dalam masalah-masalah yang ada di fikih atau masalah fikih. Dalam metode ijtihadnya, Imam Syafi'i itu sangat mengutamakan yang pertama dalil Al-Quran dan yang kedua hadis. Jadi mengutamakan dalil dari Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada dalil langsung, beliau itu menggunakan kias atau analogi dan tetap memperhatikan ijma'nya, yaitu kesepakatan para ulama. Beliau juga sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Hanya hadis yang sahih saja yang dipakai sebagai dasar hukum untuk di mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu sangat berpengaruh juga di berbagai negara, terutama di wilayah Asia Tenggara, seperti di negara kita ini, Konoha, di negara Indonesia, di negara Malaysia, di Brunei, di Thailand Selatan, dan juga lain sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri, di negara kita sendiri, mazhab Syafi'i itu menjadi rujukan dalam banyak lembaga keagamaan seperti pesantren, pondok pesantren, ormas, organisasi masyarakat yang Islam, dan bisa jadi di pengadilan agama. Ciri khas dari mazhab Syafi'i adalah keseimbangan antara dalil dan logika, serta pendekatan yang moderat. Jadi mazhab Syafi'i ini juga cukup fleksibel terhadap budaya lokal, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka ya boleh-boleh saja. Inilah kenapa fikih Syafi'i bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia yang majemuk. Ada juga beberapa murid terkenal Imam Syafi'i, antara lain adalah ada Imam Ahmad bin Hambal yang kemudian mendirikan mazhab Hambali, dan Al-Buwaiti, murid utama Imam Syafi'i di Mesir.
Pengaruh Imam Syafi'i bukan hanya dalam bidang fikih, teman-teman, tapi juga dalam membangun cara berpikir umat Islam agar mereka lebih berpikir kritis, lebih ilmiah, dan tetap berpegang pada dalil yang kuat. Jadi, kesimpulannya itu, Imam Syafi'i adalah sosok ulama yang sangat berjasa dalam menyusun dasar-dasar fikih dan hukum Islam. Pemikiran beliau, Imam Syafi'i, terus hidup dan menjadi pedoman umat hingga pada saat ini. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian penjelasan saya tentang Imam Syafi'i. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua dan menjadi amal jariah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.